Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di materi pemrograman dasar untuk SMK, TKJ, dalam hal ini dan RPL. Pada kali ini saya akan menjelaskan kembali, melanjutkan materi presentasi sebelumnya, yaitu materi presentasi 1. Kita akan masuk ke materi presentasi 2 yang akan menjelaskan tentang struktur penulisan kode program dalam bahasa pemrograman komputer. Dalam hal ini kita gunakan bahasa C++. Mari kita mulai Anda simak penjelasan dari presentasi berikut. Ini masih di KD3, yaitu menerapkan alat pemrograman dengan struktur bahasa pemrograman komputer. Nah, yang akan kita bahas kali ini adalah bagaimana menerapkan struktur penulisan kode program pada bahasa pemrograman komputer menggunakan bahasa C++ dengan ide dep C++. Jadi ide dep C++ sudah dibahas di video pertama, ya, apa itu ide dep C++, fungsinya untuk apa, dan bagaimana penggunaan secara sederhana. Hari ini kita akan membuat kode program sederhana. Nah, struktur program C++ sama seperti struktur program C. Jadi sebetulnya ada sebelum C++ itu ada C, cuma disempurnakan menjadi C++. Nah, C++ memiliki beberapa pembaruan. Yang di sini saya tidak akan membahas C++-nya sendiri karena C merupakan sebuah penyempurnaan dari C, jadi pembahasan dibatasi pada C++. Ya. Nah, next di sini. Berikutnya, ini adalah struktur program C++. Jadi, secara sederhana, ketika kita akan membuat bahasa pemrograman dengan bahasa C, menggunakan dep C++, misalnya sebagai editornya, ataupun editor yang lain, proses pengetikannya sama seperti ini. Jadi, ini adalah contoh sederhana bagaimana kita akan membuat program untuk menampilkan tulisan Hello World di layar. Nah, jadi yang pertama di sini ada Anda mengetik hashtag include, terus kurung siku, di antara kurung siku buka dan tutup ini Anda mengetik iostream. Iostream itu kepanjangan dari input output stream. Nah, berikutnya pada baris berikutnya di bawahnya Anda mengetik using namespace. Ini sudah ketetapan std gitu kan. Nah, akhir baris ditutup dengan titik koma, ya. Ini tutup. Ini ada ketentuannya, akhir baris diketik tutup koma. Nah, kecuali untuk yang include. Berikutnya, ini ada tanda garis miring 2 kali. Main is where program is. Ini betulnya ini hanya boleh diganti dengan bahasa Indonesia. Jadi artinya ini hanya komentar saja. Jadi ada main adalah program di mana akan dimulai dieksekusi. Jadi ini kode program utamanya di sini. Ada sebuah baris program dimulai dengan int main kurung tutup kurung kurawal, nah buka kurung kurawal tutup. Di dalamnya ada cout itu kepanjangan dia untuk menyetak di layar, tanda panah 2 kali. Ini ada dalam tanda kutip hello world. Jadi ini adalah mencetak hello world di layar. Return 0 artinya langsung menyelesaikan menutup program. Nah, inilah contoh sederhana untuk menampilkan tulisan hello world. Mari kita bedah satu persatu apa maksud daripada coding seperti ini. Kita mulai di sini. Bahasa C mendefinisikan beberapa header. Nah, di sini adalah header. Nah, ini yang pertama, yang kalau di dengan tanda hashtag itu disebutnya header. Nah, header itu berisi informasi yang diperlukan untuk program awal. Jadi bagaimana program akan dimulai. Jadi header itu mengambil beberapa file header. Salah satunya adalah yang sering digunakan adalah iostream. Kenapa iostream? Karena kita akan menampilkan di layar, maka kita membutuhkan perangkat input dan output. Jadi kalau tanpa header maka kita program bingung mau menampilkan di mana gitu kan. Nah, karena mau menampilkan di layar maka butuh perangkat output, yaitu monitor dalam hal ini, maka membutuhkan header include iostream. Ya, jadi iostream akan selalu dibawa karena program kita akan selalu tampilkan di layar. Nah, nanti kedepannya ini akan ada banyak header, include iostream, include icon.io dan seterusnya. Tergantung yang dibutuhkan oleh kita sebagai programmer, apa saja yang dibutuhkan sebagai header. Nah, baris namespace std memberitahu kepada compiler bahwa untuk menggunakan namespace bernama std. Jadi namespace. Nah, namespace ini adalah fitur baru di C++. Jadi kalau anda bandingkan dengan C, maka di sini tidak akan
bertemu yang namanya namespace. Ini yang baru ya, karena Anda belum pernah menggunakan C, jadi akan tidak akan tahu bedanya. Tapi ini untuk catatan saja bahwa namespace itu adalah memberitahu compiler untuk menggunakan namespace ya. Namespace. Berikutnya ada garis miring main 2 kali. Nah, ini adalah komentar. Jadi yang namanya komentar, Anda boleh mengisi dengan bahasa Indonesia, mau diisi dengan bahasa Sunda, terserah, namanya juga komentar ya. Jadi Anda tidak, asal ingat diawali dengan tanda garis miring 2 kali tanpa ada spasi, baru Anda boleh komentar di sini. Ini adalah komentar 1 baris. Ya, ini untuk mengingatkan ke kita bahwa bagian bawah ini tentang apa. Jadi di sini komentar hanya catatan kita ya. Jadi ini tidak akan dieksekusi oleh program. Kalau ada 2 baris komentar bagaimana? Ya, Anda di bawah mengetik lagi garis miring 2 kali komentarnya apa, gitu kan? Misalnya di sini sebelum cout tambahkan komentar garis miring 2 kali fungsi cout untuk menampilkan di layar. Nah, ini penyimpanannya boleh di mana saja. Ini kayak gini misalnya, setelah titik koma boleh di sini atau sebelum cout. Nah, ini tidak akan dieksekusi oleh program karena dia hanya sebagai catatan saja. Catatan bagi kita sebagai programmer. Next, di sini ada baris in main. Nah, ini adalah fungsi utama. Jadi ini adalah fungsi utama. Fungsi utama itu kalau kita menyiapkan mau menulis gitu kan. Seandainya kita akan menulis di dalam sebuah kertas, maka kita akan menyiapkan selembar kertas. Nah, selembar kertas inilah yang kita sebut dengan in main. Jadi kita tidak mungkin menulis di dalam sebuah kertas tanpa menyiapkan kertas yang itu sendiri. Jadi in main itu sebetulnya wadah programnya. Jadi programnya mesti benar. Program kita hanya 2 baris sebetulnya, hanya cout dan return, cuman disimpan dalam fungsi in main. Ini adalah fungsi utama. Jadi setiap kita akan membuat program selalu akan dimulai dengan int main. Isinya ini akan berbeda ya, di bawah in main. Setelah kurung kurawal dan sebelum kurung awal itu akan berbeda tergantung aplikasi apa yang mau kita buat. Baris berikutnya adalah cout hello world. Ini menyebabkan pesan hello ditampilkan di layar. Cout itu berarti dia akan menampilkan di layar ya, di layar monitor. Nah, ini ingat ketika kita menggunakan cout maka tandanya adalah tanda panah mengarah ke cout, berarti dia output ya. Bukan sebaliknya, tanda panah ke kanan itu salah. Kalau tanda panah ke kanan itu melambangkan input, jadi kita memberikan masukan. Kalau tanda panah ke kiri itu melambangkan komputer mengeluarkan output di layar. Ya, ini hello world. Berikutnya adalah return 0. Nah, di sini ada return 0 ya. Di sini ada return 0, artinya program tidak memberikan apapun feedbacknya. Begitu selesai dieksekusi akan langsung ke luar. Ini mengakhiri fungsi main. Jadi yang namanya return 0 selalu akan disimpan paling ujung bahasa coding di sini sebelum kurung kurawal. Artinya setelah return 0 tidak akan lagi mengeksekusi apa-apa. Dan jangan sampai return 0 dulu baru cout, maka ketika dijalankan baris cout itu maka di aplikasi akan tiba-tiba berhenti karena kita tidak memberikan instruksi apa-apa, hanya memberikan instruksi langsung keluar gitu kan. Next, di sini berikutnya adalah next. Nah, ini dari contoh sederhana tadi, ini ya, ini contoh program sederhana. Kalau dibuat rumus, dibuat sintak, nah seperti ini. Dari contoh program di atas, maka ini adalah rumusannya. Hashtag include file header. Nah, ini cuma satu. Kalau ada banyak include, boleh ya, boleh, tergantung nanti Anda membuat program apa, include-nya apa saja, Anda yang tahu sebagai programmernya. Ya, maka di sini rumusnya adalah include dulu. Setelah membuat include, baru melakukan pemanggilan namespace yang disebut std using namespace std. Awas salah mengetik ya, harus ketik. Nah, berikutnya di sini ada fungsi main. Nah, fungsi main ini isi programnya ya, ini fungsi main. Nah, Anda main atau integer main atau main pun tidak apa-apa. Kurung buka, kurung tutup, kurung kurawal. Di dalam kurung kurawal inilah isi programnya. Anda mau membuat program apa? Jadi secara sederhana sebetulnya struktur program C hanya seperti ini. Memanggil header, menggunakan namespace, membuat body program main, dan di dalam main itu isi programnya. Cuman segitu sebetulnya. Jadi ini akan menjadi besar ketika aplikasi yang kita bangun pun menjadi semakin kompleks. Oke ya. Nah, di sini kita mulai.
Secara teknis, program C tersusun 4 bagian utama, yaitu satu adalah pengarah compiler atau sebut file header tadi tanda dengan simbol slash hashtag. Ini bagian deklarasi ya. Nah, bagian deklarasi itu yang tadi yang di sini yang names. Nah, ini names using namespace itu deklarasi. Bagian definisi yaitu di sini ya, ini main program. Dan bagian komentar, Anda boleh menggunakan tanda garis miring 2 kali atau pasangan garis miring bintang, di tengahnya komentar ditutup dengan bintang garis miring. Terserah Anda yang mana ya, Anda senangnya yang mana. Nah, cukup sekian. Terima kasih. Jangan lupa ya like and subscribe di channel saya di Pojok Programmer. Anda lihat di sini, Anda bisa mempelajari beberapa video yang lain ya, terutama PHP ya, karena di sini saya lanjutannya adalah mengajar PHP. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.